Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Dan di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Barru. Al-Barru secara umum diterjemahkan dengan yang maha dermawan atau yang maha baik, yang maha dermawan. Al-Barru. Kata Al-Barru ini terambil dari kata barra yabirru yang terdiri dari huruf ba dan ra, birrun. Ada 4 makna yang dikandung oleh asal kata tersebut, yaitu kebenaran, bisa berarti daratan, bisa berarti jenis tumbuhan, dan bisa juga berarti meniru suara. Itu secara bahasa. Ya, tentu nanti berkaitan dengan nama Allah Al-Barru ini bisa berkaitan dengan yang kebenaran tadi itu. Kata Al-Barru ini hanya ditemukan 1 kali sebagai sifat Allah. Itu di dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat 26 sampai 28. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Mereka berkata, mereka dalam ayat ini ahli surga di dalam surga. Ini mereka di sini adalah ahli surga di dalam surga. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu sewaktu masih di dunia, maksudnya sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami di dunia, merasa takut akan diadab. Jadi mereka punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah Allah yang melimpahkan kebaikan, lagi maha penyayang. Yang pertama, di antara sifat ahli surga sewaktu di dunia, ini perkataan ahli surga ketika di surga, yang cerita Allah, yang mengabarkan kepada kita adalah Allah, adalah memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita catat dengan baik itu adalah begini. Ini pernyataan Imam Al-Qurtubi ya. Tidak ada rasa takut 2 kali dan tidak ada rasa aman 2 kali. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ngutip riwayat itu begitu.
Kalau di dunia kita sudah merasa takut kepada Allah sehingga kita berhati-hati dalam berbicara, bertindak, maka insya Allah kita tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Tapi kalau kita merasa aman di dunia ini dari pengawasan Allah, merasa aman dari pengawasan Allah di dunia ini, sehingga kita ngomong seenaknya, berbuat seenaknya, nggak takut kepada Allah gitu maksudnya. Maka seseorang itu tidak akan merasakan aman yang kedua kalinya nanti di akhirat. Bahkan beliau juga ngutip satu riwayat, seseorang yang merasa malu di dunia, nanti di akhirat Allah pun malu kepada dia untuk menghisapnya. Jadi ada orang mau berbuat apa itu pertimbangannya malu kepada Allah, sehingga dia berusaha berbuat sebaik mungkin. Orang yang punya rasa malu kepada Allah itu, Allah juga malu kepadanya, malu menghisab dia. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Maka kalau kita ini omong saomong, pertimbangannya Allah ridho enggak ya? Allah murka enggak ya? Ini dosa apa berpahala? Omong saomong itu dipikir gitu. Mau berbuat apa saja, pikiran kita ini Allah ridho enggak ya? Allah seneng enggak ya kalau berbuat ini? Ini Allah murka apa tidak? Kalau selalu kita berpikir begitu, insya Allah, nanti di akhirat kita tidak akan merasa takut untuk yang kedua kalinya. Karena pertimbangannya mesti tadi, ini Allah ridho apa tidak, ini Allah murka apa tidak. Bagaimana kalau Allah murka? Mikirnya gitu aja mikirnya. Sehingga kalaupun dia sebagai manusia biasa berbuat dosa, namanya manusia kan kadang remnya blong. Namanya manusia kadang remnya blong. Segera tobat minta ampun kepada Allah. Kenapa? Ya karena merasa malu sama Allah itu. Karena takut kepada Allah itu. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita, takut itu harus disertai dengan roja. Roja itu harapan. Karena khauf dan roja itu seperti rem dan gas. Khauf itu remnya, roja itu gasnya. Kalau rojak tok yang diperbesar melupakan khauf, itu ibarat naik mobil main gas gak main rem, bahaya. Sebagaimana kalau orang khauf tok gak ada rojaknya, itu nginjek rem gak nginjek gas, jadi gak jalan-jalan. Dua-duanya harus, dua-duanya apa? Harus. Seperti dua sayap. Mengatasi keduanya adalah husnudzan kepada Allah. Imam Al-Qurtubi mengutip satu riwayat perdebatan antara Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Kan ini kan sepupuan. Nabi dan Rasul sepantaran, sezaman. Kata Nabi Isa ini ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, kata Nabi Isa ke Nabi Yahya itu, kamu itu loh saya lihat kok sering bermuka masam, cemberut aja kayak orang sedih. Kok pasang uang sedih apa? Wajah sedih aja. Kata Nabi Yahya, gimana saya enggak sedih? Saya takut sama Allah. Kamu enggak takut ya? Kamu saya lihat kok senyum aja kayak kamu itu merasa aman dari adab Allah. Kamu kok merasa aman dari Allah gitu. Kok senyum aja kamu. Terus Allah melerai di antara dua nabinya. Kata beliau mengatakan, Allah berfirman dalam riwayat itu, yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling kuat husnudzannya, baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan titik temunya ya menggabungkan harapan dan rasa takut itu. Makanya dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan gharib. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu sahabatnya yang mengalami sakaratul maut, adalah kitab At-Tadhkirah itu, Nabi bertanya kepada yang bersangkutan, apa yang kamu rasakan? Berkecamuk ya Rasulullah antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Kata Nabi, aukamakal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan berikan kepadanya apa yang dia takutkan.
Makanya kalau kita merujuk pada riwayat ini berarti penetralisir ketakutan itu adalah harapan. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Jadi harus semakin menguat ketakutan harus semakin menguat apa? Harapan. Dua-duanya harus itu. Karena kalau tidak takutnya nggak seimbang nanti. Sambil contoh, ini kisah nyata. Jadi pernah ada salah satu jamaah itu tenang, bukan orang Kemang 3, orang Lampiri sana. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Nah ini saya cerita saja. Ini insya Allah diambil hikmahnya aja. Jadi beliau ini telepon saya, ibu-ibu telepon saya. Zaman belum WA kayak sekarang ini ya, zaman masih telepon beneran itu. Ditelepon di loudspeaker teleponnya itu. Beliau nelfon saya. Ustaz, katanya, kenapa Bu? Ini loh Ustaz, suami saya ini belakangan ini merasa takut kepada Allah, takut mati kafir, takut dosa, takut masuk neraka. Bagus saya bilang gitu. Iya sih bagus, cuman masalahnya gini Ustaz. Gara-gara takut kepada Allah, takut mati kafir, takut dosa, takut masuk neraka, akhirnya rajin ibadah Ustaz. Rajin baca Quran, rajin sholat malam. Lah kan bagus saya bilang gitu. Iya sih bagus, cuman masalahnya lagi loh. Masalahnya lagi apa? Masalah jadi di loudspeaker supaya suaminya denger itu. Masalahnya gini Ustaz, terganggu kesehatannya Ustaz. Terganggu pekerjaannya, hubungannya dengan saya juga terganggu Ustaz katanya. Oh, setengah protes ibu ini. Terganggu Ustaz. Jadi serba terganggu dia bilang itu. Coba dinasihati Ustaz itu. Kurang lebih begitulah beliau curhatnya ke saya itu. Akhirnya saya bilang gini. Sebenarnya gini Bu, suaminya dengar ya di loudspeaker saya. Suami ibu atau bapak benar sebenarnya punya rasa takut kepada Allah itu benar. Takut masuk neraka, takut mati kafir, takut dosa, takut azab itu benar sebenarnya. Cuman ketika ketakutan itu larut sebagai ketakutan, jadinya ya kayak gitu itu. Bahkan lama-lama bisa seudhan pada Allah nanti itu kalau larut dalam ketakutan saja. Maka saya bilang sama beliau gini, udah Pak gini aja, kalau Bapak takut masuk neraka, perkuat harapan masuk surga saya bilang. Kalau Bapak takut dosa, perkuat harapan akan ampunan Allah. Kalau Bapak takut akan azab, perkuat harapan akan rahmat Allah. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan Bapak. Kalau Bapak takut mati kafir, perkuat harapan akan mati husnul khotimah membawa iman Islam saya bilang. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Terus begitu pokoknya. Jangan sampai tidak. Alhamdulillah qadarullah ya kok. Sampai sekarang alhamdulillah Masya Allah sembuh. Sampai sekarang alhamdulillah masih ngaji orangnya. Alhamdulillah Masya Allah. Dan sudah normal alhamdulillah. Itu seperti itu. Ya karena kadang tadi itu. Larut dalam ketakutan, lupa akan harapan. Jadi harus dua-duanya harus ada. Jadi semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Dan semua itu landasan adalah husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya di sini diceritakan orang ahli surga dulu kami di dunia menyembah Allah maksudnya. Dan Allah Maha baik, kalau bahasa sederhananya kita beribadah hanya berbatas waktu seusia kita tapi balasannya surga selamanya. Inilah maha dermawannya Allah. Jadi maha dermawannya Allah atau maha baiknya Allah itu adalah kita ini beribadah berbatas waktu, sebatas umur kita aja di dunia. Tapi balasannya adalah surga selamanya. Itu yang disebut al-barru, maha baiknya Allah. Kata para ulama, ini saya baca dalam penjelasan ulama-ulama usul fikih ya, ulama usul fikih itu mengatakan begini. Inilah diantara bentuk rahmat Allah di mana kita beramal sebatas waktu usia kita di dunia, tapi kita bisa mendapatkan pahala surga yang selamanya. Padahal kalau kita bicara balasan, mestinya kan surga kita ya sebatas usia amal kita, tapi tidak. Allah berikan kita surga selamanya. Kata para ulama usul fikih ini barokahnya niat. Semua pasti rahmat Allah, tapi secara ilmu usul fikih ini barokahnya niat. Karena para ulama usul fikih mengutip hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu
setiap amal berdasarkan pada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Pertanyaannya gini, kita ini berniat beriman selamanya apa sementara? Nah, semua kita pasti berniat beriman selamanya. Kita ini berniat beribadah kepada Allah sementara apa selamanya? Selamanya. Kita ini berniat menjadi baik itu sementara apa selamanya? Walaupun kita ternyata tidak selamanya beribadah kepada Allah karena kita meninggal, karena kita harus lanjut ke alam berikutnya, atau hanya berbatas usia kita di dunia ini. Karena sudah niat untuk beriman selamanya, beribadah kepada Allah selamanya, kita ingin jadi orang yang baik selamanya, maka niat kita itu sudah diberi pahala oleh Allah seperti sudah dikerjakan sekali utuh selamanya. Makanya Allah balas dengan surga selamanya. Itu kan maha baiknya Allah. Gak kerja dibayar. Ini kalau kita bicara maha baiknya Allah itu luar biasa. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita baru niat saja. Kalau kebaikan sudah diberi pahala oleh Allah sekali utuh. Kalau dikerjakan dilipat gandakan. Dilipat gandakan. 10, 100, 700. Di hadis yang lain hingga tak berhingga. Itu kalau kebaikan. Kalau keburukan baru niat saja belum dicatat sebagai dosa. Kalau baru niat saja. Kalau dibatalkan diberi pahala. Kalau niat buruk itu. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Itu dosa. Ustadz, ini kan bulan mulia. Katanya kalau di bulan mulia ini ada kelipatan dosa. Saya sering ngelihat di media itu orang pasang status hati-hati 3 bulan ke depan dosa kita dilipat gandakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Saya bilang sependek yang saya baca sih, mungkin saya salah juga. Sependek yang saya baca, saya kok belum pernah baca ada dalil. Saya ulang bukan tidak ada. Saya belum pernah baca. Saya belum pernah baca dalil bahwa dosa itu dilipat gandakan. Tapi kalau besaran dosanya, iya. Jadi 3 bulan ke depan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini, kalau kita berbuat dosa, besaran dosanya dibesarkan, iya betul ada itu. Tapi kalau kelipatan tidak ada. Tapi kalau pahala di bulan ini tidak hanya besarannya plus kelipatannya, itu kalau pahala. Kalau dosa tidak plus kelipatannya, besaran saja. Nah, nanti jenengan kalau punya dalil bahwa dosa dilipat gandakan, nah, tunjukkan ke saya. Saya belum pernah tahu soalnya. Bukan tidak ada, saya belum pernah tahu. Nah, yang betul besarannya. Jadi kalau di luar bulan mulia, dosanya misalnya 1 truk gitu ya. Kalau di bulan mulia ini bisa segunung. Besarannya. Emang bisa terjadi begitu beda besaran dosa itu? Bisa. Ada 2 orang berbuat dosa. Ini yang membahas para ulama di antara Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Ada 2 orang misalnya berbuat dosa. Dosanya sama, perbuatan dosanya sama. Tapi yang satu kecil dosanya, yang satu besar. Kenapa coba? Yang besar itu gara-gara ngomong gini, "Alah, gitu aja enggak apa-apa." Ya. "Alah, gitu aja enggak apa-apa." Meremehkan perbuatan dosa itu membuat dosanya tadi kecil jadi besar. Jadi besaran dosanya itu kata Imam Az-Zahabi begitu. Jadi aslinya perbuatan dosa itu kecil dosanya aslinya. Gara-gara dia meremehkan, gitu aja nggak apa-apa. Apalagi sampai menghalalkan yang haram, itu besar banget dosanya itu. Nah, itu besaran dosanya itu mungkin terjadi pada bulan yang mulia ini. Kayak nyolong duit pribadi sama nyolong duit umat itu beda. Apalagi duit rakyat itu beda lagi itu dosanya. 10.000 duit pribadi sama 10.000 duit masjid yang notabene duit umat itu beda dosanya. Apalagi yang dicuri 10.000 US dollar, tambah beda. Itu besaran dosanya beda. Nyolong di tanah suci sama nyolong di tanah yang biasa kayak kita ini itu beda dosanya itu. Makanya ada beberapa sahabat Nabi yang nggak mau tinggal di tanah haram kan takut berbuat dosa. Karena dosanya lebih besar di sini, walaupun pahalanya lebih besar, tapi dosanya lebih besar juga. Itu sebagian sahabat ada yang nggak mau tinggal di tanah haram itu ada begitu. Ya, singkat kata singkat cerita,
besaran dosa sependek yang saya baca, saya ulang, saya belum pernah baca, mungkin saya tidak mengatakan tidak ada, kok belum pernah baca ada kelipatan dosa. Tapi kalau besaran dosa ya. Nah, tapi itulah maha baiknya Allah, kalau pahala dilipat gandakan, kalau dosa tidak ada kelipatan. Allahu Akbar. Walaupun nanti tetap ada dosa jariah, tapi kan juga ada pahala jariah. Itu satu dulu. Allahu Akbar. Dan yang pasti adalah rahmat Allah tadi itu. Bagaimana kita beramal sebentar tapi diberi pahala dari surga selamanya. Itu barokahnya niat itu. Makanya kita itu jangan pelit berniat yang baik. Walaupun rasanya nggak mungkin. Tiba-tiba terbesit cita-cita pengen apa gitu. Udah niat aja. Dan Allah Maha tahu kita sungguh-sungguh kok niatnya. Kita bahwa kemudian terwujud, alhamdulillah terwujud, paling nggak kita udah dapat pahala. Kita sudah dapat pahala insya Allah. Itu seperti itu. Sebagai sifat manusia tersebut 2 kali dalam Al-Quran. Kalau tadi sebagai sifat Allah, tapi ada juga al-barru dalam Al-Quran sebagai sifat manusia. Ini yang patut kita teladani ya. Ini kita teladani. Yaitu di surah Maryam. Surah Maryam surah ke-19 ayat 12-14 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Hei Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti pada kedua orang tua itu diambil dari firman Allah, yaitu wabarram biwalidayhi. Kata bar tadi itu. Jadi berbakti pada orang tua dengan kata bir. Dan ia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi Allah mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Allah menyatakan selamatnya beliau saat kematiannya, dan Allah juga menyatakan keselamatannya pada saat beliau nanti dibangkitkan. Itu untuk Nabi Yahya alaihissalam. Allah. Padahal kita tahu Nabi Yahya itu meninggalnya dipenggal. Kok nggak selamat Ustaz? Nah, selamat nggak selamat itu kan bukan urusan zahir, tapi itu urusan batin. Karena kalau para nabi itu apapun keadaannya saat mati, semuanya pasti baik. Dan Allah udah ngasih tahu Nabi kita Muhammad SAW bahwa nabi-nabi sebelum kamu itu Muhammad juga mati, bahkan ada yang dibunuh, supaya tidak dituhankan itu, supaya tidak dituhankan. Dan bagi seorang nabi bagaimana cara mati itu nggak urusan. Kenapa? Karena para nabi dijamin pasti sudah setelahnya selamat, pasti selamat dan pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau soal cara mati itu nggak penting, yang penting itu mati membawa iman dan Islam. Karena beberapa sahabat Nabi yang wafatnya ya udah duel, bahkan tidak dikenali. Kalau bukan karena beliau nggak pakai cincin, mungkin tidak dikenal kalau itu sahabat Nabi misalnya. Itu seperti itu. Bahkan saya ulang tadi, beberapa Nabi meninggalnya dipenggal kepalanya. Nabi Zakaria digergaji mana. Itu seperti itu. Allah. Jadi tapi ya orang Nabi jaminan mutu. Allah. Nah, tapi yang saya mau terangkan di sini adalah bagaimana kemudian Nabi Yahya ditempel oleh Allah sebagai wabarram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam syariat kita ada syariat namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalau kita ingin berstatus sebagaimana yang Allah bilang terkait dengan barram biwalidayhi, sebagai orang yang berbakti pada kedua orang tua kita,
maka kita harus memenuhi apa yang menjadi hak-hak orang tua kita. Karena termasuk hal yang sangat mulia di sisi Allah setelah sholat 5 waktu adalah berbakti pada kedua orang tua. Sebagaimana dosa yang paling besar setelah syirik itu kadang nomor 2, kadang nomor 3. Kadang nomor 3 setelah meninggalkan sholat, kadang nomor 2 setelah syirik gitu. Itu adalah berbakti pada berdurhaka kepada kedua orang tua. Jadi berbakti pada kedua orang tua itu pahalanya gawedi. Sebagaimana durhaka pada orang tua itu dosanya juga bau besar, gawedi banget. Nah, ini makanya hati-hati. Bagi panjenengan yang sehari-hari kumpul sama orang tua, di antara penyakit manusia itu adalah karena sudah sering kumpul dianggap berbakti pada orang tua itu hal yang biasa. Berbuat baik pada orang tua itu dianggap sebagai hal yang biasa karena kumpul tiap hari. Kalau pisah biasanya agak terasa. Kalau kumpul tiap hari itu dianggap biasa. Padahal berbakti pada orang tua itu pahalanya bau besar. Bukan besar, bau besar. Saking kuwedinya. Cuman kan orang tidak membaca peluang itu karena dianggap dino-dino ketemu wong tua. Hari-hari ketemu sama orang tua. Lupa bahwa berbakti pada orang tua itu pahalanya apa tadi? Bau besar tadi, kuwedi tadi. Sebagaimana durhaka pada orang tua itu dosanya juga apa tadi? Bau besar. Allahu Akbar. Makanya kita harus mengasah kepekaan kita untuk berbakti pada orang tua, baik beliau masih hidup ataupun sudah wafat. Allahu Akbar. Kalau kita bicara materi, okelah, kemampuan anak dalam berbakti pada orang tua secara materi berbeda-beda lah. Ada yang mampu menafkahi, ada yang tidak mampu mungkin, berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang insya Allah semua anak pasti bisa. Insya Allah semua anak pasti bisa. Apa itu? Mendoakan kedua orang tua. Kalau di Al-Quran itu di surah Al-Isra ayat 24 itu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saking pentingnya mendoakan kedua orang tua sampai para sahabat Nabi. Ini saya baca dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah. Ini rupanya ijma' sahabat dan ini nasihat para sahabat. Para sahabat Nabi itu wanti-wanti ke anak-anaknya semuanya itu. Apa para sahabat pesannya kepada anak-anaknya? Dikutip oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, tarqud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu sempit hidupnya. Jadi anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Dengan kata lain, kalau ingin lapang hidup kita, banyak-banyaklah mendoakan kedua orang tua kita. Itu kata kunci di antara. Dan kapan mendoakan orang tua? Monggo setiap 5 waktu bagus. Setiap ingat lebih bagus lagi. Setiap ingat orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Kita ulang beberapa kali gak capek kok. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Saya pas waktu di Surabaya, mungkin saya pernah cerita sini atau belum, saya lupa. Saat itu saya masih di Surabaya. Habis sholat subuh, ada teman saya itu, dia konsultasi lah. Ustaz, saya ada masalah. Diceritakanlah masalahnya ke saya habis sholat subuh itu. Menurut dia masalah itu cukup berat. Saya yang mendengar, memang berat sih masalahnya itu. Terus karena beliau minta dimuhasabai, saya muhasabai. Coba sampean cek hubungan sampean dengan Allah, saya bilang gitu. Hubungan sampean dengan Allah bagaimana? Dia bilang, saya nggak ada masalah dengan Allah, Ustaz. Oh, bagus lah, nggak ada masalah tuh. Artinya dia sholat, oke, nggak kedukun, semacam-macam loh. Ya baik, ya oke lah, bagus saya bilang. Terus saya cek yang kedua, kalau sama orang tua bagaimana? Saya tanya gitu, sama orang tua bagaimana? Dia terdiam, terus ngomong gini,
kurang lebih gini. Astagfirullah. Kenapa? Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Ya wes, doakan, saya bilang gitu. Doakan kedua orang tua. Akhirnya saat itu nggak lama, mas waktu duha, saya dengar beliau mendoakan kedua orang tuanya berkali-kali. Zuhur ketemu lagi, sholat, saya dengar pakai kuping saya sendiri beliau mendoakan kedua orang tuanya. Zuhur, asar ketemu lagi, qadarullah, saya dengar pakai kuping saya sendiri beliau mendoakan kedua orang tuanya berkali-kali. Didoakan berkali-kali. Nah kan kalau Rabbi firli wali walidayya kan ya enggak apa tuh diulang-ulang, Rabbi firli wali walidayya. Maghrib ketemu lagi dan saya dengar pakai kuping saya sendiri beliau mendoakan kedua orang tuanya berkali-kali. Terus Isya ketemu lagi mendoakan orang tuanya, belum turun tangannya itu HP-nya bunyi. HP-nya saat itu Nokia 3315. Belum poliponik, tapi sudah nggak segede pisang lah paling enggak. Kan sebelum itu kan HP segede pisang itu. Oh, sudah bisa buat ganjil ban mobil. Singkat kata singkat cerita, diangkat, rupanya ada orang mau ketemu sama dia. Saya diminta menemani pertemuan itu. Saya masih ingat betul itu. Subuh dia menceritakan beban masalahnya yang cukup berat. Dihajar mendoakan kedua orang tuanya seharian itu berkali-kali. Isya masalahnya selesai. Dengan datangnya orang itu dengan izin Allah masalah selesai dengan izin Allah. Itu saya ingat betul itu. Membekas betul itu. Pagi berat masalahnya, dihajar dengan mendoakan kedua orang tuanya berkali-kali seharian itu, Isya selesai masalahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu barokahnya mendoakan kedua orang tua. Cuman memang doa untuk kedua orang tua itu ngeri-ngeri sedap itu. Yang versi Al-Isra ayat 24 itu kan ada kata-kata kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah hamba dan ya Allah sayangilah kedua orang tua hamba sebagaimana keduanya dulu memelihara hamba atau mendidik hamba sewaktu hamba masih kecil. Ini kalau orang tuanya semasa anak itu masih kecil orang tuanya baik ke anaknya itu, maka doa itu akan kembali ke orang tuanya baik. Yang ngeri adalah kalau orang tuanya dulu sewaktu anak itu masih kecil, orang tuanya zalim. Anaknya berdoa, kama rabbayani shaghira. Ternyata sewaktu kecil si bapak ini atau si ibu ini ke anaknya zalim. Anaknya diterlantarkan, tidak tanggung jawab, disia-siakan, digopui, bukan dalam konteks mendidik ya, tapi dalam konteks mendolimi. Karena ada pukulan yang mendidik, ada pukulan apa? Yang mendolimi. Kalau zaman angkatan saya digopui biasa. Tapi pukulan yang mendidik ya bukan pukulan yang smackdown. yang kalau orang tuanya zalim pada anak itu, kebayang nggak bagaimana ketika anaknya berdoa, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya dulu memelihara aku sewaktu masih kecil. Ternyata orang tuanya zalim. Loh, paham ya? Gimana coba itu? Loh, hal seperti itu terjadi loh. Terjadi itu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini. Saya pernah tahu ada satu keluarga itu. Anak-anak sang ibu ini enggak jauh-jauh tinggalnya dari ibunya. Enggak jauh-jauh. Tapi enggak ada satupun anaknya yang mau tinggal serumah sama ibunya. Atau ibunya juga enggak mau tinggal sama anak-anaknya. Jadi ibunya ini anaknya banyak tapi kayak sebatang kara gitu loh. Terus karena saya didatangkan ke rumahnya, diminta dimuhasabai, saya tanya, anak-anaknya doanya bagaimana sih ke ibunya, saya bilang gitu. Kata anak, ya seperti biasa Ustaz. Ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya mohon maaf ya, saya tanya lagi nih. Dulu ibu ke anak-anaknya bagaimana? Saya tanya gitu. Anak-anak terus cerita, benar sih Ustaz katanya. Dulu ibu ini sewaktu kami masih kecil tidak mau memelihara kami Ustaz. Jadi ibunya itu nggak mau ngasuh anak-anaknya. Yang ngasuh kami itu adalah bibi kami. Bahkan ke bibi itu jadi seperti ibu sendiri gitu. Bahkan ya seperti itulah kira-kira itu. Nah, sementara ibu kami ini nggak mau melihara kami. Wah, anaknya doanya apa tadi?
kama rabbayani shaghira. Terus saya bilang, wes mareni, jangan teruskan doa itu, saya bilang gitu. Doa apa terus saat itu? Saya bilang ya gini aja, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana engkau menyayangi para kekasihmu. Udah gitu aja. Jangan kama rabbayani shaghira, serem itu. Makanya maaf kalau kita sebagai orang tua dulu sewaktu anak-anak kita masih kecil kok kita ini banyak dolimnya. Sekarang mumpung kita masih hidup ngomong sama anak-anak kita, "Cung, le, ojo ndonga iku le, serem le." Maafkan bapak juga, doakan bapakmu diampuni aja lah, enggak usah kama rabbayani shaghira, ngeri itu. Rupanya Allah ngajarkan doa itu ya untuk peringatan kita bagi orang tua juga itu. Bayangkan anak itu kama rabbayani shaghira kayak terus bapaknya cuek. Enggak pernah peduli sama tumbuh kembang pendidikan anak-anaknya, apa enggak serem gitu. Ngoten nggih, jadi kalau kita nun saya kalau mumpung kita masih hidup ini, kalau seandainya kita misalnya sama anak kok dulu pernah dolim misalnya, minta maaf terus diwanti-wanti, kalau bisa jangan kama rabbayani shaghira, Jong, ngeri Jong. Doa yang mintakan ampunan saja dan rahmat untuk orang tua. Enggak usah kama rabbayani shaghira, ngeri itu. Karena ada ujungnya itu yang enggak enak itu, kama rabbayani shaghira. Allahu Akbar. Nah, jenengan kalau merasa orang tua dulu enggak cocok untuk kama rabbayani shaghira, jangan coba-coba kama rabbayani shaghira, ngeri juga itu. Mending rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya. Atau ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kau menyayangi para kekasih. Itu sependek yang saya pahami, sependek yang saya ngaji ya. Itu begitu diantara yang bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan tadi itu begitu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebagai Al-Barru. Oh, ini yang berikutnya di surah Maryam ayat 30 sampai 32. Ini Nabi Isa, tentang Nabi Isa. Di surah Maryam juga ayat 30 sampai 32. Qala inni abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Berkata Nabi Isa alaihissalam, sungguhnya aku ini hamba Allah. Dia Allah memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimanapun aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, jadi kata bir atau bar di situ dikaitkan dengan berbakti pada kedua orang tua. Dan Nabi Isa adalah Nabi yang Allah jadikan Nabi sejak lahir, bahkan sejak baru lahir sudah diangkat jadi Nabi. Dan dimanapun beliau berada dia diberkahi, karena beliau ini dikenal tidak punya rumah. Tapi setiap orang pengen rumahnya tinggali Nabi Isa alaihissalam. Karena setiap kali rumah ditinggali beliau mesti setelahnya berkah. Nah, keberkahan luar biasa. Tidak ada orang yang barokah itu nggih wonten. Yang orang yang barokah ini ya ada. Barokah ya. Nabi Isa itu termasuk orang yang barokah tadi itu. Jadi dimanapun tempat beliau berada, langsung nggak lama tempat itu diberkahi oleh Allah, diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Suku Bani Sa'ad, tempat di mana Halimatus Sa'diyah tinggal, itu tadinya kering, bahkan banyak kambing-kambing yang kurus, kerontang. Tapi begitu Nabi kita Muhammad SAW tinggal di kampung itu, keluarga Halimatus Sa'diyah itu semua yang terkait dengan beliau itu menjadi berkah. Kambingnya jadi gemuk-gemuk, tanamannya subur-subur semuanya dengan izin Allah. Itu namanya mubarakan ainama kunt. Jadi dimanapun berada beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebagai Al-Bar,
difahami oleh banyak ulama sebagai dia memberikan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terbilang, meskipun tidak jarang hambanya mendurhakainya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 34, apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Dan dia Allah telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dan segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Kita ini kadang terlalu fokus dengan apa yang kita harapkan hanya karena tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, terus kita durhaka. Tidak bersyukur maksudnya, lupa bersyukur. Padahal kalaupun ada yang kita mohonkan kepada Allah yang belum Allah kabulkan, padahal hari-hari yang kita butuhkan selalu Allah berikan. Kita nggak pernah minta oksigen, tapi Allah kasih kita oksigen. Padahal itu yang kita butuhkan. Kita tidak pernah minta air, tapi Allah kasih kita air untuk minum, untuk mandi dan lain-lain. Kita tidak pernah bla bla. Ada banyak hal yang kita tidak minta, tapi itu Allah kasih karena itu kebutuhan kita. Jangan hanya karena apa yang kita minta kepada Allah tidak kunjung Allah kabulkan, terus kita berpaling dari Allah. Padahal selama ini apa yang kita butuhkan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukurlah bagi siapapun yang lebih fokus pada nikmat Allah dan bersyukur. Sehingga dikatakan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah agar kalian beruntung. Ya, bahkan Allah menjamin kalau selagi kita masih bersyukur, Allah tidak akan mengadab kita. Maka Allah yu'adzibukum ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selagi kalian beriman dan bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur itu menjadikan kita insya Allah dan semoga menjadi hamba spesialnya Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya nih. Tanya, nggih monggo Pak Singgih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, topiknya beda boleh. Monggo. Beberapa kadang-kadang kalau itu ada yang terakhir itu pesantren di daerah Nusa Tenggara Barat ini. Kepala pesantren ini pelatihan seksual sama santri banyak baru ketahuan berapa. Terus kemudian kadang beberapa sebelumnya itu juga demikian di daerah-daerah lain. Yang saya tanyakan itu bagaimana itu bisa terjadi ya, misalnya guru, pimpinan bisa berbuat begitu pada santri. Yang pertama berarti orang efeknya orang-orang ngira sekali pesantren untuk perempuan jadi khawatir, takut gitu. Kalau saya laki-laki saya kirimkan ke pesantren Guru Fikri dulu. Tapi kalau yang perempuan kalau dengan kasus itu takutnya bisa membuat khawatir dari santri. Apakah mereka ada pengawasan dan sebagainya. Begitu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anjing gigit manusia itu tidak akan jadi berita. Tapi kalau ada manusia yang gigit anjing itu baru ada jadi berita itu. Kalau ada preman mukul orang nggak akan jadi berita. Tapi kalau ada orang masjid mukul preman langsung berita itu. Nah, jadi memang apa yang Bapak maksud tadi itu sebenarnya itu tidak hanya terjadi di sebagian dunia pesantren. Di agama sebelah pun juga terjadi sebenarnya. Di agama sebelah. Ya cuman kan media kan tahu sendiri kan itu seperti itu. Tapi itu satu dulu. Nah, terlepas dari itu, saya menukil pada pertanyaan lagi tadi ya. Bagaimana perihal masalah seperti ini? Ya pandai-pandailah memilih pesantren yang memang teruji, itu betul-betul pesantren yang mendidik. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya
beberapa kasus berkaitan dengan masalah itu secara kelembagaannya saja mungkin pesantrennya memang bermasalah. Tapi insya Allah tidak akan terjadi pada lembaga-lembaga pesantren yang tertib manajemennya sudah bagus, insya Allah. Taruhlah seperti beberapa pesantren yang cukup punya nama, yang memang terbukti dunia pendidikannya dan tertib, organisasinya, administrasinya tertib. Nah, kita sebagai orang tua pandai-pandailah mencari pesantren yang seperti itu, gitu. Jangan asal naruh gitu aja. Cari beberapa pesantren yang teruji, apalagi sudah berabad-abad, itu memang terbukti sebagai pesantren yang memang betul-betul mendidik, gitu. Nah, jadi penyakit seperti yang kita ceritakan itu sebenarnya tidak hanya terjadi nun sewu di dunia Islam, di agama sebelah juga terjadi. Ya, cuman kan beritanya ngerti sendiri kan, mungkin kalau kiai kan beritanya lebih seru gitu aja. Jadi dan kita bersyukur pada Allah hingga detik ini dunia pesantren tidak sepi dari santrinya kan. Kemarin saya baca di berita itu Lirboyo itu sekitar 700-an bis armada itu bergerak menuju ke Lirboyo ketika pas kepulangan santri misalnya. Gontor jangan tanya bagaimana Gontor, sampai berapa cabangnya Gontor. Yang teruji gitu aja lah. Peloso. Kalau saya dulu pesantren di Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kalau terus pernah di Asunia Kencong Jember. Itu dua pesantren itu tertib administrasinya bagus. Itu seperti itu. Terakhir di Surabaya itu di Al-Hakiki. Ya, jadi carilah pesantren-pesantren yang memang manajemennya bagus, tertib dan teruji memang berpuluh-puluh tahun atau bahkan mungkin ada sampai ratusan tahun memang terbukti memproduksi orang-orang alim atau orang-orang yang berilmu setelahnya. Mboten mawon sih Pak. Jadi kita ya memang betul. Teman saya yang ustadz aja ketika mau tapi untungnya teman saya itu tetap punya pikiran memesantrenkan putrinya ya. Cuman ya gitu, jadi harus milih memang, harus betul-betul milih pesantren yang betul-betul pesantren gitu, bukan kayak yang di Bandung itu yang terbukti bukan pesantren kan ternyata kan itu semacam apa namanya itu boarding school, karena untuk menjadi pesantren ada persyaratan-persyaratannya itu. Ya, saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ngati-ngati mawon lah. Dan jangan lupa anak itu juga didoakan. Anak itu didoakan. Allah. Nggih, monggo yang lain silakan. Jelas semua nih. Atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada cukup apa saya teruskan? Cukup. Oh cukup nggih. Alhamdulillah kalau nggak ada yang nanya berarti paham semua atau tidak paham semua. Kita tutup dengan hamdalah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.